Evan, kamu mabuk ya? Tanya sang ibunda. Doni selaku sang ayah meminta maaf pada Prabu. Maaf Pak Prabu, anak saya tadi malam sempat mabuk. Mungkin ini efek mabuk semalam belum hilang, ucap Doni. Pah, aku ngomong gini sadar Pah, aku gak mabok. Asal Papa tahu, Tiara itu yang sudah menabrak Rehan sekeluarga. Tapi dia gak masuk penjara. Yang di penjara itu malah pembantunya si Hasan. Si Hasan itu dijadikan kambing hitam Pah, ucap Evan menerangkan. Sudah diam Evan, kamu gak tahu malu, ucap Doni sambil menenangkan Evan yang masih sibuk bicara. Ti, mending lo ngaku deh sama si Rehan, ucap Evan. Di bangku sana Rehan tercengang dan tak menyangka. Evan pun berlari ke arah gadis yang memakai dress putih. Ternyata gadis itu adalah Catherine. Mereka sudah siap siaga merencanakan penggagalan pernikahan itu. Banyak orang berlari mengejar Evan, namun Prabu yang syok tanpa diketahui tengah memegang dadanya, karena tak kuat akan kejadian yang menimpa keluarganya. Prabu langsung dibawa ke rumah sakit, namun Tiara masih duduk di bangku akad nikah sambil menangisi peristiwa itu. Rehan menghampiri Tiara yang masih mengenakan baju pengantin. Tiara menoleh ke arah Rehan, seraya akan memeluk, namun Rehan malah berbalik menampar Tiara. Tiara tersungkur, air matanya masih deras mengalir. Perempuan iblis, kamu membuat semuanya menderita. Tapi aku senang kamu sudah dapat karmanya. Di depanku Tuhan menunjukkan kebusukan itu, marah Rehan. Rehan, aku bisa jelasin, ucap Tiara mengemis. Rehan meninggalkan pesta bersama keluarganya. Ia masih tidak menyangka dengan sikap Tiara yang licik. Sesampainya di rumah, dia juga memaki Hasan. Gue gak habis pikir sama lo tutupin kebusukan itu bertahun-tahun, ucap Rehan sinis. Maaf Re, tapi ini memang harus gue lakukan, karena gue juga sudah banyak ditolong keluarga Pak Prabu, ucap Hasan. Tanpa pikir panjang, Rehan pun mendekati Mimi. Dia mengajaknya menikah. Malam ini aku akan melamarmu, ucap Rehan sambil menggenggam tangan Mimi. Mimi tak bisa menutup kebahagiaannya. Dia mengangguk malu. Sedangkan Tiara yang masih memakai pakaian pengantin dengan make up yang hampir luntur, dia datang ke rumah sakit. Dia menangis dan memeluk ibunya. Maafin Tiara. Tangisannya yang tak henti membuat kedua matanya sembab. Sudah, jangan ditangisi. Besok kamu harus pergi ke London. Jangan tunda-tunda lagi ya nak. Kali ini mama mohon untuk turuti kemauan orang tuamu ya, ucap Ratih sambil membalas pelukan anaknya. Rehan mungkin merasa bersalah karena telah memukul Tiara. Tapi kembali lagi, Rehan teringat masa-masa sulit saat kecelakaan itu. Tangannya patah, adiknya buta, dan anaknya kehilangan sang ibu. Ati menghibur Rehan yang tengah gundah dengan gejolak yang ada di pikirannya. Kamu yakin mau melamar Mimi? Tanya Ati. Iya, aku sudah bulat mau melamar dia, ucap Rehan. Tapi anakmu gak suka sama Mimi, ucap Ati lagi. Mau sampai kapan aku turuti kemauan Bila? Sedangkan Bila gak tahu pembunuh ibunya adalah orang yang sangat dia kagumi dan dia banggakan. Perlahan dia harus sadar, Bu, jelas Rehan. Ibu tahu. Tapi jangan karena kamu sedang marah lantas kamu ambil keputusan yang salah, ucap Ati. Salahnya di mana? Oke, Mimi itu di mata Bila galak, tapi galaknya itu untuk kebaikan Bila sendiri, ucap Rehan dengan nada tinggi. Ibu tahu lubuk hati kamu sudah mencintai Tiara, tapi hanya karena kejadian ini kamu jadi kalap. Harusnya kamu ingat, semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Kamu boleh marah sama Tiara, tapi gak berkelanjutan seperti ini. Kamu kehilangan istri dan adikmu buta, tapi butanya Halimah sudah digantikan dengan mata yang baru, dan itu juga gak jauh dari campur tangan non Tiara, jelas Ati. Tapi apakah dia bisa mengganti nyawa Dinda, istriku yang meninggal akibat ulahnya? Tanya Rehan pada Ati. Tapi setidaknya dia sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk Bila. Dia mencoba humble dengan cara pendekatan terhadap Bila, sehingga sosok ibu untuk Bila hadir lagi. Mungkin ini jalan Tuhan untuk menyatukan kamu dan non Tiara, ucap Ati berusaha sekeras mungkin menyadarkan.
Aku gak bisa, Bu. Sulit bagi aku untuk memaafkan seorang pembunuh, ucap Rehan menggebu. Jangan berkata begitu. Semua kesalahannya sudah ditebus dan kamu juga gak berhak memukul Non Tiara di depan umum seperti tadi, ucap Ati. Sekali ini, Bu, jangan halangi kemauan Rehan untuk melamar Mimi, pinta Rehan. Silakan saja lamar dia, tapi jangan libatkan ibu dan yang lainnya. Halimah sudah pasti memaafkan. Bila juga tidak ingat dengan kejadian itu. Ibu ikhlas dengan kejadian itu. Tinggal hati kamu saja yang masih busuk atau tidak, ucap Ati. Bu, Rehan mohon restui Rehan dengan Mimi, pinta Rehan lagi. Namun Ati sudah muak dan tidak mau menggubris lagi. Rehan hanya pasrah dengan keadaan yang terjadi. Esoknya Rehan mencoba melamar Mimi, namun tanpa dampingan Ati. Rehan pergi sendirian ke rumah Mimi, namun sesampainya di sana Rehan tidak mendapatkan respon baik dari ibu Mimi dan ayah Dinda. Rehan pun tak sempat masuk ke rumah, dia malah sibuk adu argumen dengan orang tua Mimi. Mau apa sih kesini? Tanya ibu Mimi. Saya mau lamar Mimi, jawab Rehan. Pantaskan diri dulu. Mimi sudah saya jodohkan dengan seorang pengusaha, ucap ibu Mimi dengan ketusnya. Mimi keluar dan menilik kejadian itu di depan kamarnya. Ada apa ini? Kenapa, Re? Tanya Mimi ramah. Aku mau lamar kamu, Mi, ucap Rehan. Aku mau, Re, jawab Mimi spontan. Namun tangan Mimi ditarik sang ibu seraya tak suka. Kenapa sih, Bu? Rehan kesini berniat baik, marah Mimi. Sekarang masuk kamar, gak ada lamar-melamar di sini, ucap ibu Mimi. Loh, tapi aku sudah menunggu hal ini 7 tahun lamanya, ucap Mimi. Kamu sudah ibu jodohkan dengan orang yang tepat, dengan lelaki yang lebih mapan. Rehan ini masih miskin, kamu harus sadar usia Mimi. Usia kamu sudah tua. Sudah saatnya kamu mendapatkan lelaki yang layak, bukan dengan lelaki yang baru merintis, ucap ibu Mimi dengan lantangnya. Ya sudah kalau begitu. Saya izin pamit, makasih, ucap Rehan. Mimi mencoba meraih tangan lengan baju Rehan, namun tak bisa. Rehan, tunggu, jangan pergi. Aku bisa jelasin sama kamu. Rehan, tunggu Rehan, teriak Mimi yang ditahan orang tuanya. Esoknya Tiara dibantu Hasan dan Bo'rum merapikan pakaiannya. Kesehatan Prabu pun mulai membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Rati melihat kesedihan mendalam di wajah Tiara. Dia mendekati Tiara dan mengusap rambut indah anak gadisnya. Jangan sedih, nak. Nanti mama sama papa nyusul kamu untuk tinggal di New Zealand, ucap Rati menahan air mata. Terus bisnis papa di sini gimana? Tanya Tiara. Sekolah dan bisnis papa akan dipegang Hasan. Mama gak tega kalau kamu sendiri di sana, ucap Rati. Makasih ya, Ma. Udah mau mengerti aku selama ini, ucap Tiara. Rati pun meninggalkan kamar Tiara dan menyiapkan yang lainnya. Jaga sekolah ya Hasan, jangan sampai terbengkalai atau pungutan liar. Sekolah yang aku dirikan adalah sekolah gratis, ucap Tiara. Ya Non jaga diri baik-baik. Oh ya, saya gak bisa antar. Kata Pak Prabu hari ini ada supir baru, jadi supir baru yang bakal antar Non Tiara ke bandara, ucap Hasan. Dasar mentang-mentang mau jadi direktur, udah rekrut supir baru aja, ucap Tiara dengan sedikit garis senyum. Non, kalau kangen jangan lupa telepon Simbo ya. Kalau lagi pengen masakan Indonesia, Non tinggal tanya Simbo resepnya, ucap Bo'rum. Iya, pasti itu, ucap Tiara. Bo'rum memeluk erat Tiara dengan penuh kasih sayang. Tiara pun diantar oleh supir baru menuju bandara. Akhirnya Tiara sampai di bandara, dan saat belum masuk bandara, dia bertemu dengan Evan dan kekasihnya. Evan, ucap Tiara. Hai Tiara, sapa Evan hangat. Kalian mau kemana? Tanya Tiara. Aku mau bulan madu, ucap Evan. Jadi perempuan ini Catherine, kapan kalian nikah? Kok udah bulan madu aja sih? Tanya Tiara keheranan. Kita nikah setelah aku teriak-teriak di acara pernikahan aku dan kamu. Aku membawa lari Catherine dan kita nikah siri. Ya nantilah setelah bulan madu kita nikah resmi dan berpesta, ucap Evan dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun.
Oh ya, menghancurkan pernikahan orang dengan cara teriak-teriak bilang aku pembunuh, lalu setelah itu menikah dengan pujaan hati. Tapi nggak apa-apa sih, aku turut senang, ucap Tiara. Ya habisnya kamu gak mau diajak kerja sama. Ya udah, aku ambil jalan pintas. Sebelumnya aku minta maaf ya Ti, udah mempermalukan kamu, pinta Evan. Gak apa-apa kok. Oh ya, terus orang tua kalian tahu? Tanya Tiara. Nah, mereka sih gak tahu, kabarnya mereka baik-baik aja kok. By the way, papa kamu masuk rumah sakit ya. Maaf ya Ti, gara-gara aku semua jadi kacau. Gimana kabarnya sekarang? Tanya Evan. Sekarang udah pulang kok, ucap Tiara. Terus kamu mau kemana? Kok di airport juga? Tanya Evan. Aku mau ke New Zealand, mau healing aja. Lagian kalaupun nikah mau sama siapa? Ucap Tiara tertunduk malu. Sama aku, ucap suara laki-laki yang tak asing didengar. Rehan ternyata menyusul Tiara ke bandara. Kamu ngapain kesini, Re? Tanya Tiara. Lalu satu persatu bermunculan seperti Ati, Halimah, Hasan, Prabu, dan Ratih. Nah loh, kok pada kesini? Lanjut Tiara. Papa mau menyaksikan lamaran Rehan buat kamu, ucap Prabu. Maksudnya gimana? Tanya Tiara. Ternyata papa salah menilai Rehan selama ini. Dia sudah berubah, ucap Prabu. Iya Ti, perasaan aku ke kamu juga gak bisa dibohongi. Maukah kamu jadi istri aku? Tanya Rehan. Tiara tersenyum dan mengangguk malu. Dia lalu memeluk Rehan. Maafin aku ya, dan jangan pergi. Soalnya kasihan Bila, ucap Rehan. Mama, mama, teriak Bila memanggil Tiara. Tiara melepas pelukan Rehan dan membalas pelukan Bila yang tengah berlari ke arahnya. Mama jangan tinggal, jangan pergi, ucap polos Bila. Iya sayang, peluk erat Tiara. Akhirnya Tiara melaksanakan pernikahan dengan Rehan. Bisnis milik Prabu dikelola oleh Tiara dan Rehan. Sedangkan Hasan dan Halimah mengelola sekolah gratis. Prabu dan istrinya Ratih kini tinggal di New Zealand.